Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, yang terhormat Sekretaris Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, seluruh anggota Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang sama berbahagia. Izin memaparkan perencanaan laporan penelitian pemasyarakatan program asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 atas nama MBINS berdasarkan surat permintaan Kepala Rutan X nomor X tanggal 24 Agustus tahun 2021. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan identitas klien. Klien bernama MBINS, nomor register B1.123/2020. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Lama pidana 4 tahun 2 bulan, ekspirasi tanggal 26 bulan April tahun 2023. Tempat tanggal lahir X 16 November tahun 1996. Jenis kelamin laki-laki. Agama X, suku X, pendidikan SMA, pekerjaan terakhir pedagang, status belum kawin. Alamat X. Identitas penjamin. Penjamin bernama X. Tempat tanggal lahir X 4 Juli tahun 1964. Jenis kelamin laki-laki. Agama X, suku X, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta. Status kawin, alamat X, hubungan dengan klien ayah kandung. Selanjutnya, pembinaan klien selama berada di dalam urutan X. Menurut keterangan klien, sebelum klien menjalani pembinaan di dalam urutan X, klien hampir tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Namun, selama klien menjalani pidana di rutan X, klien rutin mengikuti pembinaan keagamaan, yaitu sholat 5 waktu secara berjamaah dan rutin mengikuti pengajian di masjid rutan X. Lanjut terkait hubungan sosial, sikap dan perilaku klien selama berada di rutan X. Hubungan sosial selama di dalam rutan X terhadap sesama warga binaan pemasyarakatan alhamdulillah baik. Klien dengan mudah dapat menyesuaikan diri, dan selama di dalam rutan X, klien tidak pernah bermasalah dengan warga binaan pemasyarakatan lain. Klien juga belum pernah melanggar tata tertib dan aturan yang berlaku di rutan X sehingga tidak terdaftar dalam buku register F. Terhadap petugas, hubungan klien dengan petugas terjalin cukup baik. Klien menaruh rasa hormat dan sopan kepada petugas rutan X. Terhadap keluarga, selama ini hubungan klien dengan keluarga berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan. Meski klien selama di masa COVID-19 tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya secara langsung di dalam rutan, namun klien rutin melakukan komunikasi melalui video call yang disediakan oleh pihak rutan X. Sikap dan perilaku klien. Klien telah menjalani program admisi, orientasi, dan observasi dengan baik. Selama ini, klien mengikuti proses tersebut tanpa adanya pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan oleh rutan X bagi warga binaan pemasyarakatan. Sikap klien selama menjalani masa pembinaan dan resiko pengulangan tindak pidana. Klien menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya telah merugikan diri sendiri. Klien juga menyesal atas perbuatannya melanggar hukum. Selama menjalani pidana di rutan X, klien menunjukkan sikap yang baik, mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku, dapat mengikuti program pembinaan yang ada serta dapat menyesuaikan diri di lingkungan rutan X. Hasil penilaian dengan menggunakan instrumen asesmen risiko residivis Indonesia diperoleh risiko klien sebesar 2. Dengan demikian, klien termasuk pada tingkat risiko rendah dalam pengulangan tindak pidana. Perkembangan dan perubahan perilaku klien setelah mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Selama menjalani pidana di rutan X, klien menjalani lebih taat dalam menjalankan ibadahnya.
dalam hal kegiatan di Masjid Rutan X. Klien juga mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan bahaya narkoba. Klien menunjukkan perubahan sikap ke arah yang positif selama berada dalam Rutan X. Penerimaan dan kesiapan masyarakat pemerintah setempat. Masyarakat setempat, dalam hal ini tetangga klien dan pemerintah setempat, tidak keberatan apabila klien dikembalikan ke lingkungan mereka. Bahkan mereka berjanji akan turut serta dalam memberikan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien agar klien tidak mengulangi tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, klien bernama M. bin S. lahir di kota X pada tanggal 16 bulan 11 tahun 1996. Ia adalah anak kandung dari pasangan Bapak X dan Ibu Y. Klien saat ini menjalani pidana di Rutan X karena terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dan faktor penyebab klien melakukan tindak pidana karena faktor pergaulan buruk. Selama berada di Rutan X, klien memiliki sikap saling membantu terhadap sesama warga binaan pemasyarakatan, serta klien memiliki rasa hormat dan patuh terhadap petugas, dan klien berhasil mengubah dirinya ke arah yang positif dengan mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian seperti sholat 5 waktu secara berjamaah serta rutin membaca Al-Quran di masjid. Penjamin adalah ayah kandung klien. Ia dapat dikatakan layak dan mampu menjelaskan secara rinci silsilah keluarganya, dan ia pun telah menunjukkan keyakinannya bahwa dirinya akan selalu memberikan pengawasan, pembimbingan, dan mengingatkan klien agar klien tidak mengulangi perbuatannya. Merekomendasikan pelaksanaan program asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 klien atas nama M. bin S. dengan pertimbangan sebagai berikut. Klien telah mengikuti pembinaan kepribadian, sikap klien mengalami perubahan, dan klien menjadi lebih tekun menjalankan ibadah. Yang kedua, klien berjanji untuk mematuhi aturan dan melaksanakan kewajiban selama menjalani program asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. 3. Bapak kandung klien selaku penjamin dapat dikatakan layak menjadi penjamin sesuai dengan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Hubungan penjamin dengan masyarakat terjalin cukup baik, dan penerimaan masyarakat setempat dalam hal ini tetangga penjamin klien dan pemerintah setempat tidak keberatan apabila terhadap klien dikembalikan di lingkungan mereka. Bahkan mereka berjanji akan turut serta dalam memberikan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien agar klien tidak mengulangi perbuatannya. Demikianlah perencanaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan di dalam usulan pelaksanaan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 bagi klien yang bersangkutan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk diberikan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.